Sudah cukup banyak model kit versi KW dari Gundam Aerial. Bahkan beberapa kit versi premium Bandai dari series TWFM pun ada. S-unit non-Gundam seperti Daryl Balde pun ada. Tapi yang berbeda dari kit ini adalah fakta bahwa kit Grand yang satu ini tidak banyak peminatnya, bahkan versi originalnya sekalipun. Kit ini adalah HG Hendry yang mana dibuat oleh brand bernama GD Model. Dan bagaimanakah dengan kualitasnya? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang bagus, terasa keras, jadi perlu usaha lebih saat merakitnya. Bahkan saking kerasnya, membuat beberapa joinnya pun seret, terutama di bagian lutut. Meskipun begitu, proses rakitnya sendiri tidak membutuhkan banyak waktu, dan hasil rakitnya pun juga cukup solid. Ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose maupun parts yang rontok. Untuk desain maupun siluetnya, karena merupakan mobile suit dari House of Grayskull, kesan seperti Knight atau kesatrianya pun lumayan kental, seperti halnya Michaelis maupun varian Hendry lainnya. Memiliki kombinasi warna putih, abu-abu, orange dan clear orange yang cakep, serta separasi part yang bisa dibilang cukup akurat. Sedangkan untuk detailnya sendiri, bisa dibilang lumayan bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan Lantern Shield, sebuah senjata yang tersusun dari 3 bagian, yakni shield berbentuk lingkaran, beam handgun, dan sebuah electromagnetic lens. Desainnya sendiri cukup unik, detailnya lumayan bagus, dengan warna putih di bagian luar shield, abu-abu di bagian handgun, serta orange di bagian lensnya. Untuk bagian shieldnya ini, bisa kita putar 360 derajat kurang lebih seperti berikut. Bagian lensnya bisa kita arahkan ke depan, lalu digunakan seperti pengunci target ketika mode menembak. Bisa juga diarahkan ke atas, yang mana bisa dijadikan sebagai mode pedang. Serta lensnya ini bisa kita copot, lalu digunakan sebagai tombak seperti berikut. Kemudian senjata yang kedua adalah round shield, kurang lebih seperti shield yang tadi, bentuknya bulat, detailnya lumayan bagus, serta memiliki kombinasi warna putih dan abu-abu saja. Bagian pangkalnya bisa kita putar 360 derajat, lalu join pertama bisa kita putar naik turun, begitu juga dengan bagian join ujungnya ini. Cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian pergelangan tangannya seperti berikut. Dan bisa juga shieldnya ini kita arahkan ke depan. Kemudian untuk aksesorisnya, kita akan mendapatkan sebuah action base memiliki bentuk V dengan warna putih saja. Cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke lubang yang ada di bagian bawah seperti berikut. Kita juga akan mendapatkan runner alternatif untuk part clear, yang mana memiliki warna clear hijau. Part yang bentuknya segitiga ini untuk bagian visor, sedangkan yang seperti kubah untuk bagian dalam dadanya. Saya pun menggunakan warna clear orange, supaya lebih cocok dengan warna senjata lensnya. Tentu saja, kit ini disertai juga dengan foil stiker, yang mana kita akan mendapatkan 2 lembar, beberapa memiliki warna yang berbeda, dan tidak ada satupun yang saya pasang. Ada juga selembar decal, isinya lumayan banyak, dan memiliki warna putih, biru dongker gelap, dan kuning. Lagi-lagi, tidak ada satupun decal yang saya gunakan. Kemudian untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepala, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Michaelis buatan Bandai, serta HG Hendry Storm yang juga buatan Bandai. Di sini, terlihat bahwa kedua Hendry memiliki ukuran yang sama, tentu saja lebih pendek dari Michaelis. Dan jika dibandingkan lebih detail dengan HG Hendry Storm, selain perbedaan warna, beberapa bagian juga memiliki bentuk yang berbeda, seperti misalnya kepala, badan, punggung, backpack, maupun senjatanya. Detail sisi depan maupun belakang juga berbeda, namun masih mirip di bagian tangan, back skirt, maupun bentuk kaki. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, lalu maju mundur juga bisa, miring ke samping kanan kiri, serta bisa juga diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, sangat bagus, serta armor bahunya bisa dibuka tutup. Bahunya bisa digerakkan secara bebas karena ball joint, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti berikut. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat juga.
Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, serta bagian perutnya bisa diputar 360 derajat. Bagian tabung backpacknya bisa digerakkan cukup bebas, sedangkan yang besar agak seret. Kakinya bisa maju ke depan hingga ke atas, lalu ke belakang hanya sedikit, sedangkan ke samping bisa split penuh seperti berikut. Bagian pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat namun sangat seret. Lalu bagian pergelangan kaki bisa digerakkan secara bebas karena ball joint, bisa juga diputar 360 derajat. Sedangkan bagian telapak kaki depan bisa diputar-putar ke samping seperti berikut. Untuk kesimpulannya, bisa dibilang bahwa kit ini kurang lebih sama seperti kit bootleg lain yang juga dari series TWFM. Bahan plastiknya lumayan keras, jadi proses rakitnya perlu usaha lebih, namun bisa diselesaikan dengan waktu yang tidak lama. Hasil rakitnya pun solid, namun juga seret pada bagian lutut kaki. Senjatanya sendiri tidak begitu banyak, membuat pose-posenya pun juga terbatas, namun kita masih mendapatkan bonus decal maupun action base. Meskipun tidak banyak yang jual, tapi di pasaran sendiri, Haki Hendry buatan GD model ini masih cukup mudah dicari, baik yang warna putih maupun warna yang ori, dengan bandrol harga di kisaran 100 ribuan. Saya sendiri tidak akan merekomendasikannya, tapi kalau memang kalian tertarik, tidak ada salahnya jika ingin dibeli. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.